Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil a'la wal waliyil maula alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala habibina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tala amma ba'du. Sahabat mutu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Dan ketika kita melakukan amal kebaikan sekecil apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Namun, tahukah sahabat mutu, ada beberapa amalan yang dimana amalan ini menjadi pintu atau gerbang untuk membuka atau membawakan diri kita kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi, ala adulluka ala abwabil khair, as-shaumu junnah wa shadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar wa shalatur rajuli fi jawfil lail. Yang artinya, maukah kalian diberitahukan mengenai pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah tameng atau perisai. Sedekah dapat memadamkan kesalahan-kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api, dan sholatnya seseorang di tengah malam. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 3 amalan yang bisa menjadi pintu kebaikan, atau ketika kita melakukan amalan tersebut bisa menarik kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang pertama ada puasa. Sebagaimana kita ketahui, ketika kita berpuasa, kita dapat menahan diri kita dari kemaksiatan, berkata-kata buruk, melalaikan diri dengan bermain game seharian, dan lain-lain. Dan juga Allah telah menjanjikan dengan kita berpuasa di bulan Ramadan itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang di masa lalu. Sebagaimana hadis yang insya Allah sahabat mutu sudah pada tahu nih, yaitu hadisnya berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosanya di masa lalu. Oleh karena itu, puasa bisa menjadi pintu kebaikan atau amalan yang dapat membukakan pintu kebaikan-kebaikan yang lainnya. Lalu yang kedua ada sedekah. Sebagaimana hadis yang dibacakan tadi, bahwa sedekah itu ibarat air yang bisa memadamkan api. Sedekah bisa memadamkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Dan juga dengan bersedekah kita bisa menjadi orang yang dermawan, dan juga kita bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain, dan masih banyak lagi. Dan juga di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa sedekah itu bisa menjadi penutup kepala kita saat matahari itu berada sejengkal di atas kepala kita. Nah, sahabat mutu, di bulan Ramadan ini marilah kita banyak-banyak bersedekah ya. Dan yang terakhir dari hadis tersebut itu adalah sholat malam atau qiyamul lail. Nah, faktanya atau fun fact-nya, sholat malam ini adalah amalan sunnah yang Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan sama sekali. Bahkan ketika Rasulullah sedang berpergian jauh, Rasulullah tetap mendirikan atau melaksanakan sholat malam. Dan menurut penelitian sains, ketika seseorang itu sering mengerjakan sholat malam, maka akan membentuk jiwa atau mental yang baik dan juga jasad, atau kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Dan ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang ada penggalannya seperti ini. Wa ma taradatun lidda'i fil jasad. Sholat malam itu bisa menjadi penghapus atau penghalang kita terhadap penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh. Nah, mumpung di bulan Ramadan, sahabat mutu, ayo kita sama-sama melakukan kebaikan-kebaikan ya minimal 3 hal yang tadi. Ada puasa, sedekah, dan juga sholat malam. Mungkin itu aja dari saya. Makan gorengan bersama Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.